Malam ini seperti yang saya janjikan pada pengajian yang lalu, saya akan menjawab pertanyaan. Apa benar ada hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang muslim pergi ke dukun, maka sholatnya selama 40 hari akan hilang? Yang dimaksud kedudukan, kekayaan, kecurian, mencari jodoh, perkawinan, ingin lulus ujian, dan lain-lainnya. Mohon penjelasan. Saya kebetulan menemukan hadisnya, yaitu tersebut dalam himpunan hadis yang namanya Al-Jami'us Shaghir. Hadis yang ditanyakan itu persis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini tercantum dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang diberi penjelasan atau syarah yang syarahnya itu bernama As-Sirajul Munir. Ini syarahnya. Jami'us Shaghir itu merupakan himpunan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin Al-Asyuti atau Asyuti. Sedang As-Sirajul Munir itu ditulis, dikomentari oleh Syekh Ali bin Syekh Ahmad bin Syekh Nuruddin bin Syekh Ibrahim. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bunyinya begini: Man ata'arrafan, siapa yang mendatangi arrafan. Nah, ini saya pinjam istilah atau kata-kata yang bertanya tadi, dukun. Man ata'arrafan, siapa yang datang pada dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu, fahuwa asimun, maka orang itu berdosa. Lam tuqbal lahu, tidak diterima bagi orang itu sholatu arba'ina lailatan, sembahyang 40 malam. Nah, ini bunyinya persis seperti yang dimaksud oleh penanya. Dalam pada itu ada hadis lain yang senada, yang berupa larangan keras. Dari hadis itu Ibnu Amr Ibnul As dengan sanad yang hasan, yang berbunyi, la ta'tul kuhana, kuhan, kahin, jangan kamu mendatangi dukun. Lalu di dalam syarah tadi, syarah As-Sirajul Munir, ada keterangan begini, yang dimaksud arraf wa huwa alladhi yastadillu 'alal umur, yaitu orang yang pandai menggunakan dalil atau petunjuk-petunjuk ya, untuk mengetahui sesuatu, biasbabin, dengan menggunakan beberapa cara, wa muqaddimatin, dan dengan menggunakan beberapa
pendahuluan atau ya sarana yadda'i ma'rifataha biha, yang orang ini mengaku mengetahui. Imam Mannawi mengatakan yang dimaksud arraf yaitu huwa may yukhbiru bil umuril madiyati, orang yang suka memberitahukan hal-hal yang lewat, yang sudah lewat. Au bima khafiya, atau memberitakan hal-hal yang tertutup, yang samar, yang tersembunyi. Nah, lalu kahin dalam hadis yang kedua tadi, alladzina yadda'una ilmal maghibat, yaitu orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, sabda Nabi la ta'tul kuhana ay la tata'allamu minhum, jangan kamu belajar dari mereka, wala tusaddiquhum, dan jangan kamu percayai mereka itu. Fayahrumu dzalik, maka haramlah mendatangi itu. Mendatangi dalam arti belajar atau dalam arti mempercayai. Kemudian tentang 40 malam. Ini digunakan istilah malam oleh karena orang Arab itu yang sampai sekarang diteruskan oleh Islam selalu memulai hitungan hari almanak peredaran itu selalu dimulai dengan malam. Jadi sampai sekarang begitu. Jadi kalau sekarang ini mulai maghrib itu disebut malam Jumat. Sudah Jumat. Sekarang ini sudah Jumat sampai besok. Jadi memulai menghitung hari itu selalu dari malamnya. Karena itu digunakan arba'ina lailatan, 40 malam itu artinya ya kalau istilah kita 40 hari. Tapi di sini ada keterangan begini. Khussal arba'in ala adatil Arab fi dzikril arba'in was sab'in wat tis'in litakfir. Ditentukan bilangan atau hitungan 40 itu menurut adat orang Arab selalu menyebut 40, 70, 90 itu hanya litakfir, untuk menunjukkan banyak gitu. Seperti kita biasa ya. Jutaan tahun pahalanya itu, istilah-istilah begitu itu beratus-ratus, berabad-abad, beribu-ribu tahun. Sebenarnya ya tidak sebanyak itu. Nah, jadi kalau menilai ini, ketentuan 40 hari itu tidak merupakan batas yang mengikat. Jadi beberapa hari atau ini hitungan yang hanya menunjukkan banyak gitu. Ya, tidak persis 40 itu tidak. Nah, jadi di sini tentang arti daripada hadis ini, yaitu pertama berdosa. Nomor 2, yang dimaksud tidak diterima salatnya itu artinya sawabuha, pahalanya. Jadi yang tidak diberikan itu karena dia mendatangi dukun itu, maka salatnya tidak diberi pahala, gitu saja. Tidak diberi upah, ya, tidak diberi pahala. Jadi lam tuqbal itu artinya sawabuha, jadi pahalanya yang tidak diberi. Jadi biarpun dia sembahyang percuma gitu. Tapi bukan kalau begitu tidak usah sembahyang aja, bukan begitu. Dia harus tetap, cuma pahalanya tidak diberi. Nah, ini mengenai pertanyaannya, ya. Saya kira sudah terjawab dengan ini. Ya. Kemudian